Rasul SAW mengatakan semua ciptaan Allah itu dengar suaranya dia. Pertama, maka tolong kalau ada orang meninggal cepat dikuburin. Kenapa harus nunggu? Yang udah selesai dari kehidupan dunia ini. Yang hidup nggak perlu melihat. Yang diperlukan apa? Doanya. Ada na'udzubillah sekarang jamaah, ada yang selfie sama jenazah. Allah yahfad min kulli syarr. Apa yang kau dapatkan? Sampai dikatakan Abu Bakar itu kalau melihat orang bawa jenazah pelan-pelan sampai dipukul sama dia. Cepet nih, kepingin cepet sampai kuburan dia itu. Ustadz yang kepingin cepet sampai kuburan itu yang soleh, ini banyak dosanya. Allahu Akbar. Kau suudzon sama dia yang mati. Allahu Akbar. Nggak benar, kita harus segerakan. Itu perintah kita akan menserahkan jenazah. Nabi SAW mengatakan hal itu. Bahkan para sahabat itu angan-angan pertama. Yang kedua, dia ingin kiamat itu terjadi. Orang soleh ingin ketika dia sudah ada di kuburan, dia ingin kiamat itu terjadi. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ceritanya ketika jenazah ini keluar, ruh keluar dari mayit, ya, kemudian Allah, kalau orang soleh Allah balikan ke bumi. Allah katakan, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ketika ini orang soleh jamaah, Allahu Akbar. Orang soleh itu Allah katakan kepada dia, balikan dia, berikan dia alas dari surga, berikan pakaian buat dia dari surga, bukakan buat dia pintu menuju surga. Ini masih di kuburan. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, dia mencium aroma wanginya surga itu. Dia cium, dia lihat tuh surga. Ini masih di kuburan. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kuburan itu subhanallah, Allah bikin luas sepanjang dia memandang jamaah. Maka antum lihat, orang tuh kalau kepingin kuburannya luas, apa yang harus dia lakukan? Beli kuburan di Jakarta. Apa nama kuburan yang besar di sini? Apa? Karet. Bukan kuburan yang satu kuburan bisa isi orang 5, ada warungnya di dalam. San Diego Hill, Insya Allah. Namanya aja kayak gituan tuh. Allah, itu kalau ingin kau kuburannya mandal basar, bukan cuma seluas 10 kali 10, 100 kali 100, tapi Rasul SAW menjelaskan madda basarihi, sepanjang dia memandang itu luas kuburan dia. Allahu Akbar. Kenapa? Amal soleh, sedekah, supaya kau diluaskan kuburan. Kemudian fayaqulu abshir billadhi yasurruka, datang yang menemani dia, rajulun hasanul wajh, orang yang wajahnya tampan kalau dia lelaki, hasanul thiyab, bajunya bagus, kemudian aromanya wangi. Kenapa jemaah? Kenapa harus ada teman di kuburan? Kita nggak enak hidup sendiri walaupun di ruangan yang luas. Antum mau hidup sendirian? Nih dikasih villa, fadhal nih, Ustaz, anak kasih kunci villa milik antum, tapi antum nggak boleh bawa teman. Anak ngomong afwan, anak asal tidur di hotel ada sohibnya. Nggak mau.
Maka Rasul SAW menjelaskan kalau datang orang mendampingi, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang kau dijanjikan dengan hari ini. Fayaqul lahu man anta? Orang ini nggak kenal nih sama orang yang ngasih kabar gembira. Kau ini siapa? Aku nggak kenal sama kau. Fayaqulu fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang yang senantiasa membawa kebaikan. Tuh jemaah. Ada orang yang antum lihat seneng lihat orang itu. Tapi ada orang yang dari jauh antum sudah was-was. Ini kayaknya mau malak nih. Kelihatan tuh. Tukang-tukang palak tuh dari jauh udah kelihatan. Nih orang ini melihat wajah ini wajah orang yang datang dengan kebaikan. Fayaqulu, lalu orang ini mengatakan, ana amaluka, aku amal solehmu. Allahu Akbar. Ketika itu antum tahu hasil amal soleh yang antum lakukan. Apa yang diinginkan orang ini? Fayaqul, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat ya Allah. Karena dia ya Allah, dia langsung optimis akan masuk surga ya. Karena amalnya datang dampingin dia ya. Tapi angan-angan dia terkabulkan enggak? Enggak bisa. Dia ingin kiamat didirikan, kiamat itu sudah ada waktunya. Sudah ditentukan. Harinya hari apa? Jumat. Masya Allah. Antum mau angkat tangan tadi yang kasih hadiah. Nah, hari Jumat, betul jemaah. Angan-angan yang keberapa? Yang ke? Kok bisa ketiga jemaah? Sekarang yang ketiga. Bukan untuk nambah amal soleh. Karena dia lihat, Masya Allah, amalnya datang dengan kebaikan. Tentunya semua orang ingin nambah kebaikan. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ma fusiha lahu fi qabri." Ketika orang ini melihat, Masya Allah, luasnya kuburan dia, fayaqul, "Da'uni ubashshir ahli." Aku kepingin ngasih kabar gembira sama keluargaku. Aku mau balik. Aku mau ngasih tahu mereka. Jamaah, antum ingat ketika orang nanti di padang mahsyar dibagikan kitabnya. Ketika orang dapat pembagian rapot, semoga kita termasuk yang mendapatkan rapot kita dengan tangan kanan kita. Allah mengatakan, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul." Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Dia katakan, baca nih rapotku, baca. Dia ingin kasih tahu sama semua orang. Karena hasil usaha dia ternyata dia dapatkan pada hari itu. Nih orang di kuburan, dia kepingin balik cuma ngasih tahu keluarganya. Kau gak usah sedih. Bapak alhamdulillah udah seneng di kuburan. Tapi gak bisa ngasih tahu. Dikatakan uskun. Kau diam di sini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Hurairah, kalau tadi dari Jabir bin Abdullah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fayuqalu lahu nam. Dikatakan kepada dia, kau tidur sudah. Tidur di sini. Disuruh tidur tuh. Setelah, ya tentunya setelah pertanyaan mungkar dan nakir, semua nikmat sudah diberikan, dia disuruh tidur. Fayaqul arji ila ahli fa ukhbiruhum. Katakan, aku mau pulang, mau ngasih tahu keluargaku. Fayaqulan, maka yaqulan, dua malaikat berkata, nam kanaumatil arus. Allahu Akbar. Alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Kau tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kau tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkan dia kecuali keluarga yang paling mencintai dia. Kau tidurlah. Allah yang mana. Semoga kita termasuk yang mendapatkan ini.
Angan-angan yang keempat, subhanallah, angan-angan seorang mujahid fi sabilillah. Antum tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Jihad ini zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu jihad. Setelah tauhid semuanya, setelah Islam itu puncaknya. Kalau onta itu punuknya paling tinggi itu jihad. Dan anak ingatkan diri anak dan kepada semua yang hadir di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata walam yahzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, belum pernah berjihad, dan dia tidak pernah berbicara dengan dirinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Man sa'alallah syahada sadiqan. Barang siapa yang minta sama Allah agar mati syahid. Antum pernah minta sama Allah mati syahid? Antum pernah berdoa memohon, ya Allah jadikan aku salah satu yang meninggal di jalanmu ya Allah? Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, atahullah darajat syuhada. Allah akan berikan kepada dia itu tingkatan-tingkatan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Bagaimana dengan orang mujahid fi sabilillah yang lillahi ta'ala, dia meninggal di medan perang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid. Tidak ada orang yang masuk surga kemudian dia ingin balik ke dunia, itu nggak ada. Karena di dunia dia masih ingin mengambil sesuatu atau ada kerjaan yang ingin dia kerjakan di dunia ini. Nggak ada tuh orang yang mau balik ke dunia kalau sudah masuk surga. Masya Allah, hidup sudah. Hah? Streamingnya mati. Oh, streamingnya mati, bukan yang ini, streaming yang ini. Yang belum selesai dia kerjakan. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang. Yatamanna ayyarji